kembali Bang? Ada kepikiran ke situ Bang? Sebenarnya masalah diterima atau tidak diterima sama halnya seperti gini loh, pro dan kontra. Yang nggak terima ya silakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan. Saya tetap berkarya, mengeluarkan single. Kebetulan saya memang penyanyi dangdut, jadi saya ngeluarin single dangdut bareng sama teteh saya gitu. Kebetulan yang di samping saya ini teteh saya, dan kebetulan beliau juga sebagai produser saya, dan beliau juga setiap hari nemenin saya terus gitu. Siapa Bang namanya Bang? Boleh kenalin Bang? Silakan kenalin sendiri. Namanya Neng Desi. Neng Desi. Ini Neng Desi di Kang Ipul. Gitu. Bang, ada kabar, ada info nih Bang Ipul bakal tayang lagi di TV. Amin, insya Allah. Karena kan selama ini kan itu opini ya, sebenarnya opini gitu, bukan kayak sebuah himbauan. Opini sama himbauan sama ya. Kayak bukan sebuah apa sebutannya ya? Pokoknya opini lah. Karena selama ini kan orang beropini A, B, C, D, F, G gitu kan. Ya saya sebagai manusia yang selalu dibicarakan, kita harus legowo aja. Karena kan kita nggak semuanya juga bisa menjawab satu persatu, ya kan. Orang yang selalu berstatement negatif terhadap saya, ya saya biarkan. Karena menurut saya ya, yang namanya orang itu suka-suka dia gitu. Yang jelas kalau dia berstatement negatif kan konsekuensinya kan dia sendiri yang yang menanggung. Tapi kalau orang yang berpikiran positif ya konsekuensi positifnya juga mereka sendiri yang menanggung gitu. Jadi ya doain aja. Karena memang selama ini juga itu cuma opini gitu loh. Hanya orang-orang yang nggak suka saya berkarya, ya kan. Dari zaman dulu sampai saya jatuh, sampai sekarang saya kembali bangkit lagi, masih ada orang yang mungkin ya satu dua lah yang tidak suka gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dibandingkan sama orang yang suka jauh lebih banyak orang yang suka. Tapi kebanyakan orang yang suka itu dia diem gitu. Jadi yang banyak berkoar ya yang nongol sih kebanyakan gitu. Saya pokoknya minta doanya aja gitu. Yang jelas saya tidak pernah patah semangat, apalagi ada teteh saya yang selalu support saya gitu. Dari mulai awal saya pembebasan saya udah mengeluarkan single hampir kurang lebih 8 single. Wih, kalau saya mohon maaf ya, kalau memang saya udah nggak diminati, nggak mungkin beliau seorang produser mau mengajak saya untuk berbisnis lagi di dunia tarik suara. Bang, ada ketakutan Bang kembali ke dunia hiburan Bang? Saya dari dulu tidak pernah takut, karena saya kebetulan saya sama Neng Desi ini sama-sama ini ya sering kayak berpetualang gitu lah. Artinya nggak pernah takut kalah, nggak pernah takut pokoknya hal-hal yang buruk kita tidak pernah, karena kita ini adalah pebisnis sejati ya. Jadi siap dalam kondisi apapun gitu. Saya yakin semua orang kalau berkarir itu pengennya bagus, tapi sekali lagi bahwa ini kan perjalanan hidup gitu. Yang penting buat seluruh penggemar saya, hal-hal yang negatif yang terjadi pada diri saya jangan dicontoh. Bang, ketakutan, ambil yang positif aja. Bang, ketakutan di dunia seorang entertainer itu tidak diterima masyarakat kembali Bang. Ada kepikiran ke situ Bang? Sebenarnya masalah diterima atau tidak diterima sama halnya seperti gini loh, pro dan kontra. Yang nggak terima ya silakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan berisik gitu loh. Ngerti nggak? Yang namanya orang berkarir itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kalau yang suka gimana dong coba? Ya kan? Kita juga harus menghargai untuk yang tetap suka sama saya. Yang nggak suka sama saya kita juga harus hargai, tapi jangan berisik dan jangan memprovokasi. Nah selama ini kan ada orang memprovokasi, ya kan? Saya juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Ada dendam apa mereka itu sama saya? Padahal kan saya cuma ada masalah sama satu orang. Jadi saya ini seolah-olah kayak merugikan seluruh masyarakat Indonesia yang uangnya udah saya makan, ya, uangnya saya korupsi.
kalian sama koruptor aja biasa-biasa aja gitu kan. Ya enggak? Padahal korupsi ini kan, koruptor itu kan penjahat nomor 1 di dunia loh. Ya kan? Kalau kejahatan-kejahatan kayak saya kan ibaratnya ya kejahatan-kejahatan memang siapapun juga bisa terjadi. Ya kan, bisa terjadi. Mungkin pada saat itu terjadi pada diri saya, bisa juga nanti terjadi pada teman-teman wartawan gitu. Makanya saya selama ini saya disupport terus sama teteh saya. Beliaulah orang yang memang benar-benar mensupport saya sampai sekarang. Makanya begitu saya dalam keadaan tidak stabil, saya akan selalu ingat siapa nih orang-orang yang ada di samping saya pada saat saya tidak stabil. Bukan jatuh ya, tidak stabil. Gitu. Dan saya rasa sifat stabil itu pun juga dialami oleh seluruh orang, bukan hanya saya. Jatuh bangun semua pun manusia mengalami. Teteh juga pernah mengalami. Sekarang Teteh, sekarang dia jadi pengusaha sukses. Dulu pun juga sama, pernah dihianati, pernah ada orang berusaha ingin menjatuhi gitu. Tapi sekali lagi ini dia dunia, ya kan? Kita kembali lagi kepada Allah, kita berdoa, minta support kepada orang-orang yang sampai detik ini menyupport kita. Gitu. Jadi kalau ada misalkan kita takut gini, nggak usah lah, jangan takut. Pokoknya saya juga kasih support buat teman-teman. Bang Ipul, strategi apa dari seorang Saipul Jamil untuk merebut kembali hati masyarakat khususnya fans ya? Kebetulan sekarang kan gampang sekali ya menaikkan sebuah populer itu ya. Medsos udah jauh lebih berkembang gitu kan. Terus juga semua orang hampir punya handphone, semua orang bisa mengakses berita-berita online seperti yang di depan saya ini kan. Jadi triknya kita, bukan trik sih sebenarnya, kita biasa aja, kita tetap berbuat baik, mengalir seperti air, terus kita berbuat baik ya, kita saling mendoakan, berkarya yang baik, itu aja sih, nggak ada yang berlebihan. Saya tidak akan pernah namanya merayu orang untuk mencintai saya, karena itu buat saya merayu itu kayak tidak baik. Saya berharap mereka mencintai saya ikhlas. Dalam keadaan saya jatuh, dalam keadaan saya tidak stabil, dalam keadaan saya nanti sudah ada di posisi yang baik, saya membutuhkan keikhlasan penggemar-penggemar saya untuk mensupport dan mencintai saya. Terutama Teteh yang selalu mensupport saya. Teh, tapi Teh, support Teteh ke Bang Ipul, dan Teteh bisa yakin gimana tuh Teh? Ngajak lagi Bang Ipul. Nah. Ya, Apa yang membuat? Saya yang pasti ya saya selalu kasih lagu buat Bang Haji biar selalu eksis terus kan Bang Haji juga nggak berhenti itu berdoa, karena manusia itu kan banyak salah ya, ada salahnya gitu. Tuhan aja bisa maafin, masa kita manusia nggak bisa maafin gitu. Yang saya tahu Bang Haji itu kan orangnya baik, cuman ya salah sedikit wajar saja ya, dan Bang Haji juga udah nebus kesalahannya juga gitu. Dan kita nggak berhak untuk menjudge Bang Haji itu jahat banget. Menurut saya kan itu hanya kesalahan kecil aja, dan Bang Haji udah menjalankan ya. Kesalahan satu, menjalaninya hampir 6 tahun guys. Udah pesantren Udah kan, pesantren. dan insya Allah menjadi lebih baik lagi gitu aja. Saya akan selalu support Bang Haji, karena memang menurut saya memang Bang Haji baik. Bukan bohong ya, emang saya mengikuti Bang Haji emang baik. Satu contoh aja ya, ketika beribadah lah contohnya, pas orang sebelum azan aja Bang Haji udah ke masjid, Ustadz malah masih duduk di situ, ya kan, dalam arti masih dengerin orang nyanyi segala macam. Pak Bang Haji udah belum dur udah ke masjid gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan buat Bang Haji, dan saya yakin insya Allah maju kembali. Amin ya Allah.